Pelaksanaan sholat Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan kesehatan. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha ini, pemerintah Kota Gorontalo telah mengeluarkan surat edaran terkait mekanisme dan tata cara sholat Idul Adha di tengah pandemi COVID-19, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski di wilayah Kota Gorontalo jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 176 orang pasien COVID-19, namun untuk persentase secara nasional, wilayah Provinsi Gorontalo tidak termasuk dalam daerah yang menerapkan PPKM darurat, sehingga penyelenggaraan sholat Idul Adha diatur melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. Untuk pelaksanaan sholat, Wali Kota Gorontalo Haji Marten Taha SEMFD menunaikan sholat Idul Adha di lapangan Taruna Remaja, dan Wakil Wali Kota Rian Fakrisan Korobeko menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Agung Baitur Rahim. Jumlah hewan kurban di Kota Gorontalo sebanyak 1.218 ekor, yang merupakan akumulasi dari hewan kurban masing-masing organisasi perangkat daerah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo, serta Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo memang telah mengizinkan masjid dan juga salah satu lapangan, dan hanya 3 lapangan yang dibuka pada hari ini. Itu salah satunya lapangan Taruna Remaja, lapangan Pompi 713. Ini menandakan bahwa kita sangat menjaga benar apa yang menjadi ketentuan di dalam PPKM Mikro yang berlaku di Kota Gorontalo. Dan pada saat pelaksanaan saya lihat alhamdulillah situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Semua pakai masker, saya tidak melihat orang yang tidak pakai masker karena memang sudah dianjurkan dan diberi masker yang tidak memakai masker. Yang kedua juga pengaturan saf-safnya juga sudah diatur sedemikian rupa. Saya berharap juga di masjid-masjid yang ada di seluruh wilayah Kota Gorontalo juga seperti itu. Dan khotib juga hanya 17 menit alhamdulillah. Saya hitung-hitung 17 menit, kita sholat kira-kira 12 menit. Ya, seluruhnya kita hanya 30 menit. Tambah persiapan yang mungkin 45 menit semua. Sehingga masih dalam batas waktu toleransi untuk bisa kita melaksanakan sholat Idul Fitri pandemi. Dan pada saat ini juga kita sudah lihat masyarakat sudah pulang ke rumah masing-masing. Untuk pemotongan hewan kurban, saya sudah menghimbau seluruh masyarakat, baik berdasarkan surat edaran maupun sosialisasi dan edukasi kami setiap hari kepada masyarakat, bahwa hewan kurban tidak perlu kumpul-kumpul untuk potong hewan di masjid atau di tempat-tempat penyembelihan, tapi ditunggu saja di rumah karena pengurus masjid dan panitia kurban sudah mengantongi jumlah orang yang akan diantar dan mereka yang berhak menerima akan diantar ke tempat. Penyerahan hewan kurban oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah diserahkan kepada Takmirul Masjid yang berlangsung di rumah potong hewan di Kelurahan Huli Ide, Kecamatan Kota Barat. Pemotongan hewan kurban, alhamdulillah ada beberapa yang mau dipotong di sini, di tempat RPH. Kemudian yang lain bisa dipotong di tempatnya, tapi di tempat yang luas dan tidak boleh mengundang orang. Daging kurban yang hasil dari penyembelihan itu diantarkan ke rumah masing-masing, yang tentunya setiap pengurus masjid sudah ada nama-nama jemaah yang diperoleh itu. Jadi tidak. Kemudian tidak ada takbiran keliling. Takbiran hanya bisa dilaksanakan di masjid dan diikuti oleh pengurus masjid dan imam di situ, dan tidak bisa mengundang banyak orang.
Tegal, Mimosa TV.